Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Rabbana la ilma lana innaka antal alimul hakim. Allahumma jana bi madadi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati para mahasiswa dan satu S2 dan para mahasiswa yang lainnya yang bisa hadir ya. Ya ini ya, sekali lagi ini adalah satu program kajian yang biasa saya ampuh ya semata-mata memang mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamanya kajian ini ya biasanya 1 jam paling lama atau 45 menit, setelah itu kita diskusi. Pertemuan yang kemarin sudah ada tentang bab yang membatalkan sholat ya. Ini kitabnya Safinatun Najah ya. Sudah saya share di chat ya terkait kitabnya. Kemarin baru dibacakan kalau tidak salah 7 yang membatalkan sholat. Tabtulus sholatu bi arba'ata tabtulus sholatu bi arba'a asyrota khoslatan, yaitu ada kurang lebih 14 hal yang membatalkan sholat. Nah, ini ilmu alat ya, jadi ya belajarnya alat sekali. Yang pertama bil hadas, yaitu hadas ya, bil hadas. Wa bikungun najasati illam tulqa halam min ghairi hamlin. Ini mengulang dulu. Seharusnya sudah di apa itu? Sudah dibahas ya. Yang pertama yaitu tadi hadas ya. Dengan kecuali jika langsung dibuang tanpa dibawa. Inlam tulqa halal min ghairi hamlin. Jadi kalau sedang sholat tiba-tiba ada najis jatuh di baju atau misalkan mohon maaf kotoran cicak ya jatuh di baju atau tempat sujud. Nah, seketika itu maka langsung dipindahkan ya atau Bapak Ibu pindah ke tempat yang lain atau bergeser sendirilah itu makanya itu tidak apa-apa. Tapi kalau itu tetap bertahan maka hukumnya sholatnya batal. Wa bimun najisati ilam tulqa halal min ghairi hamlin, yaitu ya tadi kecuali jika langsung dibuang min ghairi hamlin, artinya tanpa langsung dibuang. Ingisaful aurati ilam tusrok halan, yaitu terbukanya aurat kecuali bila langsung ditutup. Jadi sholat tiba-tiba ada angin kencang, auratnya terlihat. Ya, kalau yang perempuan misalkan mekenanya kelihatan atau yang sesuatunya kelihatan yang tertutup atau laki-laki sarungnya kelihatan ya atau poloknya kelihatan ya, mata kakinya kelihatan apa namanya ya, kempolnya misalkan ada angin dan sebagainya kelihatan, maka itu tidak langsung ditutup seketika, maka sholatnya batal. Insyafa'ul aurati ilam tus tustar halan. Yang keempat, nutqi biharfaini au harfin mufhimin amdan, yaitu berbicara dengan 2 huruf ya, berbicara dengan 2 huruf atau 1 huruf tapi dapat dipahami. Contohnya atuh ya, nah, itu 1 huruf saja bisa dipahami. Halo misalnya, coba lagi. Nah, ini batal otomatis. Fil mufattiril amdan, yaitu eh, sengaja melakukan yang membatalkan puasa. Contoh ya makan, minum, atau apa ya, mengunyah ludah. Ludahnya dikumpulkan terus ditelan, otomatis dia batal. Bil aklil kathiri nasian, makan banyak sekalipun dalam keadaan lupa. Jadi makan yang banyak sekalipun dalam keadaan lupa itu juga membatalkan puasa, membatalkan sholat. Yang terakhir yang ketujuh, salasi harokatin mutawalian walau sahwan, 3 kali bergerak secara berturut-turut sekaligus lupa ya, walaupun itu dalam keadaan sekalipun dalam keadaan lupa walau sahwan. Artinya apa? Kalau sholat dalam menggaruk-garuk, maka sholatnya otomatis batal.
menggaruknya yang banyak. Atau sholat menunjuk kanan ke kiri, otomatis juga batal. Guru saya mengajarkan seperti itu. Jadi jangan lebih bergerak itu sampai 3 kali gerak. Ya. Dah kemarin berakhir di di 7. Nah sekarang malam ini kita lanjut pas setengah 8. Berarti kita lanjut yaitu biar sampai ke 14 ya. Itu ada berapa mahasiswa ini? Ya, ya 10 dan 11 ya. Oke, saya lanjut yang ke-7, yang ke-8. Wal wasbati alfa khisyati wazorbati wal wasbati lan melompat wal wasbati lan melompat alfa khisyati kang banget. Jadi lompat yang sangat banter. Berarti kalau sholat ya, itu ada-adanya sholat itu kalau lompat ya. Satu kali lompatan tapi yang banter ya. Berbeda ketika itu sholat geser ya. Kadang yang kayak gini, imam batal, kentut, ya memang kalau imam batal. Maka ada namanya imam badal, imam pengganti. Biasanya di Masjid Istiqlal itu akan belakangnya ada namanya imam pengganti. Nah, kalau imam batal maka yang depan maju. Itu pun tidak boleh melebihi 3 gerakan karena akan membatalkan sholat. Nah kayak gini ini lompat tidak boleh tapi jalan tidak apa-apa. Ya, jalan selangkah 2 langkah itu tidak apa-apa. Itu yang ke-8. Yang ke-9 waldor batil mufritah yaitu lan nabok. Apa ya nabok itu kalau ini secara bahasa Jawanya nabok memukul ya. Al mufritoti kang banget. Jadi mukul dengan yang keras itu tidak boleh. Karena ada mukul yang boleh apa itu saat imam keliru misalkan bacaan maka otomatis yang perempuan itu kalau kan yang perempuan otomatis ya Kak, kodenya tepuk ya puk, puk. Nah itu kan halus. Nah itu otomatis itu tidak batal ya. Tapi kalau ini keras ya, jadi otomatis ya ini batal. Waldor batil mufritoti, yaitu mukul yang keras. Terus yang ke-10, waziyadati ruknin fi'lin amdan. Waziyadati lan nambahi. Rukun fi'li yang sifatnya pekerjaan ya istilahnya penggawean, misalnya pekerjaan yang bersifat perbuatan. Hale hale injak ya, dengan sengaja saya gitu. Watakomedi lan disi ya. Sengaja menambah rukun perbuatan ya. Hale anjarak ya. Kalau secara bahasa Jawa amdan itu anjarak atau dengan saja watok itu titik ya. Apa itu artinya? Mendalui imam, maaf yang ke-9 ya. Sengaja menambahkan rukun fiil ya. Artinya sengaja menambahkan perbuatan rukun, misalkan ruku atau yang lainnya. Kan kemarin sudah membahas rukun-rukun dalam sholat. Ada takbir, ada berdiri dan sebagainya. Nah ini kok menambahkan dengan sendirinya, dengan sengaja. Nah ini kalau amdan dengan sengaja, maka itu otomatis sholatnya batal. Beda dengan lupa ya. Wat takot dumi lan disi ya lan disi 11 ya wa taqaddumi lan disi ala imamihi ing atase imam ala imamihi ing atase imame makmum birukna ini birukna ini kelawan rukun loro fi laini kang bangsa penggawean karuni ya artinya seperti ini mendahului imam dengan 2 rukun ya contoh-contoh imam sedang Fatihah
Kemudian makmum mendahului dengan 2 rukun. Berarti makmum tersebut sudah ruku sama i'tidal, maka otomatis sholatnya makmum batal. Nah, itu mendahului 2 rukun. Ya. Atau imam masih ruku, makmum kok sudah sujud, maka otomatis batal. Harusnya bagaimana? Ya sama atau jangan mendahului imam. Ya. Watakhallufi ya tadi ya. Watakhallafu yang berikut. Watakhallafu. Ini masih. Watakhallafu bihima lan ngeri atau mengakhiri bihima kelawan rukun loro bi khairi udin kelawan panggonane udur. Nah, nanti saya terangkan ya. Apa itu ketinggalan? Ketinggalan imam dengan 2 rukun tanpa ada udur. Artinya begini, kalau imam sudah ruku, maaf, kalau imam sudah i'tidal, makmum datang, ya makmum datang ya otomatis itu sudah ketinggalan 1 rakaat. Atau ini dengan sengaja mengakhiri ya imamnya sudah i'tidal atau imamnya sudah sujud pertama, sujud dari i'tidal ya, sujud setelah i'tidal, lah makmum kok masih Fatihah, maka otomatis batal sholatnya makmum batal. Karena sudah ketinggalan 2 fardu, 2 fardu yang sifatnya fi'li atau perbuatan. Ini yang saya watakhallufi bihima bi ghairi udhrin. Ya, ini yang dimaksud seperti itu, yaitu ketinggalan 2 rukun udhrin yang tanpa udzur. Karena ada yang ketinggalan adanya udzur, ya terlambat tadi karena mungkin dalam perjalanan karena sedang wudhu telat saja seperti itu. Mohon maaf suara saya agak serak ya ini. Ya memang ini sudah waktunya ngaji ya ngaji. Sementara insya Allah mudah-mudahan bisa tidak apa-apa. Ya. Terus yang berikutnya waniyatin laniat. Waniyatin laniat qat'i sholati yaitu qat'i sholati yaitu membatalkan mutus medot sholat. Niat memang aku ingin ya usah aku batal sholatnya kayak gitu. Atau otomatis ini dengan sendirinya sudah batal karena kadang sudah niat untuk membatalkan sholat ya. Dan yang ke-13 wa ta'liqi qat'ihima bisyai'in. Wa ta'liqi lan gantongaken ta'aluk lan gantongaken qat'iha mang medote salat ya medote salat bisyai'a ing salat ya bi qat'iha medote ha ing salat bisyai'in kelawan siwiji-wiji. Apa itu? Yang ke-13 itu menggantungkan atau membatalkan sholat. Misal ya, kalau turun hujan, sholat akan saya batalkan. Misalnya, ini mendung. Kalau hujan, aku akan membatalkan sholatku. Otomatis sholatnya batal. Otomatis itu. Jadi, kalau hujan nanti aku akan batalkan sholatku. Nanti kalau saya lihat orang keluar dari masjid, misalnya, saya langsung batalkan sholat. Barangkali sendal hilang. Nah, kayak gitu kan juga baik. Otomatis sudah batal itu sholat. Ya, gitu ya. Wa ta'liqi qat'iha fi syai'in. Ya. Terus yang terakhir, nah ini yang ke-14. Wa taraddudi fi qat'iha, yaitu ragu-ragu wa taraddudi lan ragu-ragu fi qat'iha ing dalam medote sholat. Jadi ragu saja otomatis sudah batalnya dari sebuah sholat ya. Nah, kayak gitu. Nah, berarti sudah ragu saja, ragu-ragu untuk membatalkan sholat, kita otomatis sudah batalnya sholat. Nah, ini makna bahasa Indonesianya kurang lebih seperti ini. Dari 7 sampai ke 8 sampai ke 14. Ya, melompat dengan keras, benar ya tadi ya. Memukul dengan keras, kurang lebih menambah rukun dengan sengaja, mendahului imam,
2 rukun atau ketinggalan 2 rukun, maka patokan makmum itu terlambat itu minimal 2 rukun. Kemudian niat memutus sholat, ya. Terus apalagi sengaja memutus sholat sudah saya sampaikan, ragu-ragu dalam membatalkan sholat. Ya. Nah itu mana sah tadi setelah tadi saya menyampaikan tentang apa tadi yang membatalkan sholat ya. Ya itu. Oke, saya lanjut yang berikutnya lagi biar dapat minimal 2 bab ya. Niat yang berikutnya adalah an-niat alladzi yalzamu seperti yang di flyer ya. Nanti kalau sudah jam 8 lah kita buka termin diskusi ya. Alladzi yalzamu fihi an-niyatu al-imami arba'un. Apa itu? Ini bukan pasal ya. Jadi kalau dalam sebuah kitab atau dalam sebuah buku itu ternyata sendiri-sendiri. Pasal itu adalah kumpulan dari bab. Ya, lah ini bukan pasal. Nah, di bab awalnya ini adalah pasal. Nih, faslun. Ya, ini sebenarnya faslun ini. Cuman ini kan versi Indonesia ya. Kalau dalam versi kitab aslinya ini pasal ya. Tapi ketika alladzi alzamu masuk ya pasal berikutnya yaitu apa itu faslun ay hada faslun alladzi yalzamu fihi alladzi utawi kang wajib sesuatu yang wajib fihi ing dalam alladzi yang di dalam alladzi apa itu an-niyatu niat segala sesuatu yang wajib niat al imamatu menjadi imam arba'u empat ada empat sholat jamaah ya ada sholat jamaah yang imamnya wajib niat menjadi imam ya artinya begini bisa jadi ada sholat yang tanpa menyebutkan dia sebagai imam. Contoh kayak sholat fardu, kalau itu di depan otomatis imam. Guru saya mengajarkan seperti tadi, kalau ada yang penting itu niat. Ini niatnya duduk di depan atau sholat isya, sholli fardhu isya'i Allahu Akbar, itu versi beberapa pendapat itu sudah sah. Karena kalau bersangkutan, kalau itu memang dia di depan, maka otomatis jadi imam. Sehingga kalimat-kalimat niat berikutnya hukumnya sunnah. Contoh, usolli fardol isya'i. Nah, usolli fardol isya'i adalah wajib. Arba'a rokaatin, 4 rokaat. Dengan sendirinya sholat isya itu 4 rokaat. Mustaqbilal dengan sendirinya sholat isya itu madhabnya ke mustaqbilal kiblat, yaitu menghadap kiblat. Kalau itu di depan, maka otomatis adaan imamah, yaitu menjadi imam. Fardholillahi ta'ala apalagi itu keterangan dari niat tersebut yaitu sholat isya yang berupa fardu. Lillahi ta'ala ya otomatis niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dalam fikih 4 wajib bagi imam itu harus menyebutkan apa itu sholatnya. Nah ini al-jum'atu Jumat. Nah ini sholat Jumat. Laki-laki semua nih. Ada yang perempuan ya. Contoh itu di sini ada ternyata yang hadir banyak alhamdulillah ada 21-an ya. Tapi kalau itu seorang perempuan ya enggak wajib ya sholat Jumat ya pengganti sholat zuhur ya. Maka imam harus menyatakan usolli fardhol Jumati ya itu. Karena itu penekanannya wajib ya. Kurang tahu karena apa ini fikih malah jadi harus dipahami. Ya terus yang kedua wal mu'adatu lan sholat kang dibaleni sholat yang diulangi dan dilaksanakan berjamaah. Ada enggak? Ada Ibu Bapak. Jadi suatu saat misalkan ya para mahasiswa itu sholat duhur di masjid. Baru adzan selesai langsung sholat sendiri di masjid ya. Terus karena mungkin mau pergi, tiba-tiba langsung komat, enggak jadi ya. Enggak langsung jadi pergi, akhirnya ikut jamaah lagi. Lah itu harus disebut lagi. Artinya yang tadinya munfarid, kemudian sama-sama salat zuhur, diulangi lagi, maka niatnya kebetulan orang yang tersebut jadi imam, misalnya toh. Maka sholat yang diulangi dan dilaksanakan secara berjamaah. Maka otomatis itu adalah, ya tadi, imamnya wajib melafalkan niatnya.
Dan kayak gitu biasanya kalau saya sih sering enggak, yang sering sunnah saya itu. Sunnah di rumah dulu, terus kalau sampai masjid, sholat wajibnya. Tapi di rumah enggak sholat wajib enggak, tapi setelah itu di masjid jadi imam ya enggak. Ya. Kalau kayak itu enggak. Yang sering saya nomor satu, jadi imam, yang sholat Jumat atau apa. Ya. Terus wal mungduratu jamaatan. Wal mungduratu lan sholat kang jamaah tadi. Wal mungduratu lan sholat kang di nadar. Nadar jamaatan hale jamaah. Jadi sholat yang dinadari yang dilakukan secara jamaah. Jadi kalau misalkan ya ini kata imam-imam ahli hikmah, segala sesuatu yang tidak baik itu salah satunya adalah nadar. Hati-hati juga dengan nadar. Mengapa itu nadar? Karena sebenarnya nadar itu ringan menjadi berat karena diwajibkan atau dinadarkan. Contoh nih contoh. Nanti kalau saya jadi lulus sarjana atau lulus magister, saya mau sholat di masjid tahajud. Nah sebenarnya kan tahajudnya sunnah itu. Nah menjadi wajib karena nadar. Nah itu yang menjadi berat itu. Makanya imam-imam tertentu tidak suka nadar. Nah lalu bagaimana? Ya tidak usah disebut lah. Gitu. Ya kalau nazar itu memang kalimatnya saya bernazar. Nah, ada saksi yang mendengar. Jadi saya nazar, ya, saya bernazar dan seterusnya. Jadi ya ini karena itu sholat nazar dengan jamaah, maka imam harus otomatis siapa tahu misalnya itu jadi imam, maka otomatis dia harus menyebutkan sholatnya nazarnya tersebut ya dalam jamaahnya. Wal mutaqaddimatu fil matori. Lan sholat ya wal mutaqaddimatu ya jamak takdim fil matori ing dalem udan. Apa itu? Sholat yang dijamak takdim. Sholat jamak itu kan ada dua. Maaf, sholat itu kalau di jamak ya ada dua ya. Jamak takdim dan jamak takhir. Nah, karena turun hujan, dikerjakan secara berjamaah. Jadi takdim sangat di awal. Kalau sekarang itu tidak ada model yang seperti ini. Ini kita model yang ya berapa abad yang lalu ya istilahnya. Jadi dulu itu orang kalau sholat hujan itu tidak ke masjid. Kalau sekarang kan ke masjid terus yang dan masjidnya kan dekat. Kalau orang dulu itu dulu ya dalam zaman kitab ini ditulis orang rajin ke masjid terus. Suatu saat hujan maka tidak jadi ke masjid. Artinya dia tidak ada sholat di rumah. Nah sholatnya otomatis di jamaah. Kalau dulu seperti itu ya. Saking rajinnya di jamaah. Jadi sampai di jamaah dan di kosor. Ya karena apa? Dulu orangnya masjidnya jauh nomor satu. Nomor duanya imannya kuat. Yaitu tidak ke masjid sampai ingin dijamak dan dikosor kayak gitu. Jamak yang ditakdim karena turun hujan dikerjakan secara berjamaah ya. Wal mutaqaddimatu fil matori ya. Dulu ada menteri Matori Abdul Jalil ya. Abdul Jalil ya. Matori itu hujan ya. Nah ini pasal tentang sholat yang mengharuskan niat imamah ada 4 yaitu sholat Jumat atau ya. Jadi kalau sholat Jumat imamnya harus menyebutkan usolli fardhon Jum'ati. Gitu. Jangan usolli kita tidak boleh. Harusnya Jum'ati. Kemudian muadah mengulangi sholat yang berjamaah. Ya, Nabi Muhammad pernah itu kayak gitu. Ya, mengulangi sholat lagi. Yang kemudian yang ketiga nadar sholat berjamaah sudah saya sampaikan. Ya, nadarnya sholat berjamaah. Yang ketiga, yang terakhir adalah sholat jamaah takdim saat hujan. Ya, wah ini lebih banyak lagi. Oke, itu Bapak Ibu. Nah, para mahasiswa semua, saya sapa dulu. Yang ini sudah banyak yang hadir ya. Terima kasih atas kehadiran semua. Ya, walaupun tanpa ada gambar, tidak apa-apa. Karena ini sifatnya ya sosial yang mau ngaji, yang ngaji enggak, ya enggak apa-apa. Kayak gitu ya. Sampai ini dulu ya. Apakah mungkin ada termin diskusi? Kalau tidak ada ya saya langsung ke bab berikutnya. Di chat sudah saya kirimi beberapa kitab ya, apa
tadi naskah yang berupa PDF gitu ya. Udah itu ada yang mau didiskusikan, diskusikan, kalau ada yang nggak ada ya saya belabas lagi ya. Ya ini ngajinya ngaji model kitab, jadi tidak boleh ngarang, saya pun tidak boleh asal bicara seperti itu. Ya lenceran gitu aja. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu atau mau tanya, silakan. Kalau tidak ada ya saya langsung ke tab berikutnya. Ya lumayan panjang juga. Ini sudah mulai mau mendekati hatam separuh lebih lah ya. Sudah setahun juga saya ngaji ini ya. Kitab Safinatun Najah ya. Ada yang mau disampaikan silakan. Kalau tidak ada, itu. Oh Pak Makrus ya. Silakan Pak Makrus, ada yang mau disampaikan Pak Makrus. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang ingin saya tanyakan Prof tentang hal-hal yang membatalkan puasa itu tadi diantaranya Sholat ada ya. yang menyeplek atau memukul, ya. Ya. Memukul kemudian mendahului imam. Ya. Nah, apalagi mungkin kan kayak saya pernah melakukan seperti itu. Mungkin belum tersadari, tidak disadari oleh kita. Ya. Berarti kan itu sholat kita tidak sah, ya. Nah, apakah Hmm. itu nanti kita diwajibkan untuk mengkodok sholat yang tidak sah itu, atau mungkin gimana caranya, Prof? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, tentang nadar itu tadi. Mungkin kita juga biasa dalam hati kan, misalkan saya punya hajat sesuatu dan juga misalkan nanti misalkan keterima ini saya akan ini, tapi tidak ada kata-kata nadar. Apakah itu termasuk nadar atau enggak, Prof? Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saya jawab aja ya, Endo hemat waktu dan energi. Yang pertama, ya mendahului imam, lompat, dan seterusnya. Saya baru tahu Pak kalau ini ada. Iya memang ya, ini gunanya ngaji ya. Ini kita paling dasar sekali, masih banyak lagi kitab-kitab yang levelnya lebih tinggi lagi. Dan ini masih mending, masih ada harokatnya. Artinya ada keterangan-keterangan yang sangat mendalam lagi. Ya, tapi tidak apa-apa, ilmu itu kan bertingkat-tingkat dan bertahap kita belajar. Lalu bagaimana, apakah saya harus mengkodo, apakah dan sebagainya? Ada beberapa pendapat, cuman saya pendapatnya tidak usah pakai bahasa Arab, tidak usah pakai apa. Yang saya ingat saya dulu aja. Karena ini sifatnya umum ya, yang ngaji di sini biar merasa Islam itu damai, Islam itu enak gitu aja. Yang pertama, memang kalau ada yang mengatakan ya kalau bisa ya dihitung yang berapa kali ya. Terus saya lebih cenderung pada imam yang kedua. Apa itu yang dulu-dulu ya sudah. Nah, Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Allahu Ghafurur Rahim. Artinya apa? Yang sudah-sudah, artinya sudah, yang sudah terjadi. Nah, dengan adanya ilmu itu, maka otomatis Bapak Ibu sholatnya menjadi lebih baik. Ilmu fikih safinatun najah. Artinya apa? Ada namanya pertobatan ilmu. Pertaubatan ilmu. Pertobatan ilmu apa? Ya, aku ini salah ya. Ya istighfar, istighfar. Ya sudah, saya tidak ulangi lagi. Nah, nanti yang tidak baik adalah sudah tahu kayak gitu, terus dilakukan. Nah, itu namanya menentang ilmu. Itu hukumannya lebih parah lagi daripada orang yang tidak tahu. Yang tadi sebagaimana Pak Marus ditanyakan di awal. Kalau orang tidak tahu itu umi istilahnya, itu tidak apa-apa. Ya tidak tahu ya tidak apa-apa. Orang tidak bisa baca kayaknya tidak. Tapi kan bukan berarti yang ketika tidak bisa membaca mengulangi hukum-hukum yang saya lakukan, yaitu hukum-hukum kesalahannya maksudnya seperti itu. Kan tidak. Nah, seperti itu. Nabi Muhammad kan tidak tahu kaifiyah tata cara sholat duhur ketika Isra Mi'raj. Kan belum ada tata cara sholat. Ketika Isra Mi'raj ada tata cara sholat. Waktu itu kan malam hari mendaratnya kurang lebih taruhlah misalkan subuh. Tapi subuhnya belum diwajibkan. Yang diwajibkan baru sholat duhur. Karena apa? Tata cara sholatnya biar jelasnya ada di duhur. Subuhnya belum diwajibkan. Padahal subuhnya sudah mendarat, sudah landing dari Masjidil Aqsa sampai ke mana itu Sidratul Muntaha. Nah, contoh aja seperti ini. Ini penggambaran-penggambaran. Artinya apa ya? Tobat saja, istighfar saja, minta ampun, dah gitu aja ke Allah. Kemudian turunnya lagi, karena ilmunya sudah bertambah, otomatis jangan dilakukan lagi. Ya, seperti ini, dua dan seterusnya. Makanya Bapak Ibu,
sholatnya orang yang berilmu beda dengan sholatnya yang tidak berilmu. Misalkan ya, imam datang sudah ruku. Kalau itu orang yang berilmu, Allahu Akbar, usolli fardhu isya, gitu, usolli fardhu isya, Allahu Akbar tanpa baca Fatihah langsung ruku. Maka otomatis dia tidak ketinggalan rakaat pertama atau masbuk. Mengapa? Baru ketinggalan satu fardu. Nah, apa itu Fatihah? Ya enggak, Fatihahnya baru ketinggalan. Nah, terus Fatihahnya makmum itu ditanggung siapa? Ya ditanggung oleh imam otomatis. Nah, itu makmum yang pinter. Tapi makmum yang maaf belum belajar kitab, bukan kitab ini, baru imam sudah ruku, dia malah baru datang baca Fatihah. Niatnya sampai selesai baca Fatihah, sampai selesai mungkin ketinggalan sudah sampai i'tidal, otomatis dia ngejar-ngejar terus. Maka otomatis dia tetap sholatnya tidak sah karena apa? Batal ketinggalan dua pekerjaan. Nah, kayak gini nih. Makanya pentingnya orang berilmu, dan padahal ini baru ilmu alat ya, ilmu alat saja seperti itu. Luar biasa. Ini kurang lebih seperti itu ya Pak. Insya Allah lah Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Tidak usah dihitung lagi ya, kalau saya lebih pendapat seperti itu ya. Tapi fokuskan lagi untuk kedepannya perbaikannya seperti apa. Syukur diajak ilmu ini disampaikan kepada saudara-saudara kita. So kalau telat kayak gini nggak usah kayak gitu. Nah, kayak gitu aja. Itu satu. Terus yang kedua, masalah nadar. Nah ini, dalam kitab-kitab fikih yang lain, nadar itu memang harus diniatkan. Berarti ada salah satu, ya ini pemahaman kita, perlu ada namanya literasi lah tentang fikih yang mendalam. Dimana kalau misalkan itu nadar, ya memang harus niat. Ya. Jadi kalau nanti besok lulus gelar, dapat gelar Mahfuz MPD, misalnya Bapak Mahfuz MPD, saya akan ini. Hanya angan-angan saja itu bukan nadar. Tapi kalau nadar itu benar-benar ada yang mendengar, benar-benar dia niat, benar-benar itu eh, ada saksi dan seterusnya, maka itu adalah nadar. Nah itu seperti itu. Jadi kalau misalkan belum ada sampai seperti itu, enggak apa-apa ya. Dan saya sering nangani hal yang seperti itu kalau di masyarakat, istilahnya ada orang tanya, itu bukan nadar. Kalau nadar nah kayak gitu. Tapi kadang orang kan nazar itu ya kayak gini, enggak ya. Ya contoh orang sumpah, sumpah kayak gini. Demi Allah itu benar sumpah atau wallahi itu benar sumpah. Tapi ada orang sumpah wallah itu secara hukum bukan sumpah. Ya hanya perkataan demi Allah. Yang benar adalah demi Allah. Atau harus kasrohnya disebut wallahi, tawahi dan billahi. Kurang lebih seperti itu. Itu ya Pak Mahfuz ya. Kalau misalnya kayak gitu hanya tidak ada niat, tidak ada apa, maka itu bukan kategori nada. Ya, yang di sini yaitu kalimatnya apa tadi? Eh, wan apa ini? Ah, ini walmung durotu itu nada. Oke, itu aja. Ada lagi silakan. Mungkin ada mahasiswa yang lain ya. Kita tidak usah target banyak-banyak ya, tapi bisa dipahami. Kalau enggak, saya langsung ke materi yang berikutnya. Ya. Ada lagi silakan kalau yang dari mahasiswa. Satu atau S2 silakan aja. Ini S2 malah ada nih. Terima kasih. Enggak ada. Lanjut aja ya. Kalau enggak ada atau ada lagi. Karena ini saya tunggal. Enggak ada. Oke, kalau enggak ada saya lanjut lagi. Assalamualaikum, Tat. Oke, Pak Agung. Nah, Oke, Pak Agung. ye. Gini, Tat. Assalamualaikum. Oke, aku salam. Eh, saya itu ser bilang sering atau pernah gitu ya. Pernah atau sering ya. Biasanya kalau subuh, ini kaitannya dengan apakah termasuk lebih baik dibatalkan atau termasuk itu sudah batal. Biasanya itu eh, saya pernah mendapati itu saya sudah sholat dapat 2 rakaat sholat jamaah gitu kan subuh. Kemudian sholatnya sudah mau selesai. Artinya sudah
rakaat kedua atau bahkan sudah masuk ke eh, duduk duduk terakhir itu. Nah, itu biasanya itu terus kalau eh, kerasa nahan kentut, nah itu baiknya itu ditahan atau dikentutkan gitu, Tat. Karena kalau terus terang eman-eman gitu, udah rakaat terakhir, tinggal salam, terus kok kentut gitu kan, apa namanya, rasa-rasanya itu, wah eman-eman nih, tahan-tahan gitu, akhirnya gitu. Gimana, Tat? Pertanyaan seperti itu. Turun. Waalaikum. Suaranya masih mood. Iya, terima kasih diingatkan suaranya masih mute. Karena saya suara serak dan rada batuk ini tidak enak kalau tuk-tuk ya. Ini penyakit kalau kita bangun tidur ya. Yang pertama kalau sudah bangun tidur itu ya apa namanya? Ya kamar mandi, setelah kamar mandi belum ada ritual dan sebagainya. Ya. Nah ini Islam itu mah indah ya. Bangun tidur saja seperti itu ya. Nah, nah. Nah, ya nih. Kelihatannya saya pernah membahas tentang ini, tentang yang membuat ini tentang batalkan wudhu. Saya searching aja ya. Sejauh saya hukum kayak gitu namanya kentut, makruh. Cuman ini kan saya main cepat ya. Coba nanti saya cari lagi. Makruhnya sholat itu setahu saya salah satunya adalah tentang apa namanya, eh bentar, syarat wudhu, wudhu, tayamum batal wudhu. Haid nifas uzur rukun niat takbiratul ihram fatihah tasyahud, dan larangan itu belum ada namanya apa namanya makruhnya ya, tapi pernah dikaji waktu itu ya, setahu saya pernah ya. Yang membatalkan yang makruh makruh dari sholat salah satunya adalah menahan kentut ya. Nah, kentut. Ya ini ceritanya Pak Agung itu gelo banget. Dapat rokaat dua, mau tinggal sebentar lagi salam. Eh, yang namanya angin di sana sini ya keluar. Secara hukum nahan kentut itu makruh, makruh itu. Artinya boleh dilakukan. Nah, kalau dilakukan itu berarti ya tidak mendapatkan pahala ya. Selain seperti kayak orang merokok, nanti merokok lebih ke makruhnya makruh. Kalau ini hanya makruh toh. Ya, kalau malah lebih baik jangan dilakukan. Artinya ya dibatalkan, tapi ya mana-mana. Ya, tapi itu tidak batal kategorinya. Ya, ya itu. Kalau saya kondisi seperti itu namanya kondisi manusiawi gitu ya. Artinya ya ditahan ya enggak apa-apa, enggak ditahan ya jangan itu bisa ora tahan lagi lebih baik dikeluarkan. Artinya apa ya itu boleh aja. Allah mengetahui semua lah kebutuhan kita daripada mendapatkan 27 rakaat tapi ada sesuatu yang kita tahan kan bisa jadi tidak baik secara fisik tubuh. Tapi kalau misalkan itu memang itu ditahan dan kuat, ya jenis sholatnya tetap sah dan itu tidak apa-apa. Kalau secara fikihnya seperti itu. Justru kalau lihat kasus seperti itu, saya lebih cocok imamnya itu bacaannya lama atau tidak. Ya gerakan-gerakan ataupun bacaan-bacaannya apakah itu lama atau tidak. Biasanya kalau lama itu khusus malam Jumat, apalagi kalau pasaran itu kliwon. Nah kayak gitu. Tapi kalau memang itu masih standar, ya sebenarnya itu ya nggak apa-apa. Kayak gitu ya, Pak Agung. Artinya ya wallahu alam bisawab lah. Istilahnya yang tahu dirinya itu yang bersangkutan, ya yang bersangkutan. Kalau itu memang itu keadaannya lama kayak gitu, iya insya Allah awal lebih mengetahui. Karena apalagi sholat subuh. Sholat yang sudah jarang orang berjamaah. Nah ini kok berjamaah hanya masalah mohon maaf nahan kentut dan kayak itu. Dan hukum nahan kentut sendiri adalah makruh kan gitu.
Maka baiknya kalau sebelum sholat subuh itu ndodok kata itu. Guru saya ngajarin gitu. Artinya apa? Ketika berwudu atau apa, ya pencernaan itu bisa keluar atau tidak. Anginnya bisa keluar atau tidak. Jangan semata-mata berdiri. Karena kalau memang subuh itu ya memang kebutuhan untuk keluar macam-macam dari kobul dan dubur itu lebih tinggi daripada siang hari. Hmm. Kurang lebih seperti itu Pak Agung ya. Saya tidak bisa mendetailkan secara detail. Ini saya secara umum saja. Kurang lebih pendapatnya seperti itu. Nggih, wallahu alam bisawab Oke, gitu aja. oke, Nggih, nggih. sebentar. Ya, sami-sami. Ini belajar bareng ini Pak Agung dari Jepara. Ya. Ya, gitu aja ya. Ada yang mau tanya lagi? Yang lain kalau enggak, saya akan lanjut ke materi. Ada, silakan kalau ada. Enggak, saya tak lanjutkan. Ya, 804. Enggak ya? Oke, kalau enggak ada, saya langsung ke materi berikutnya. Nanti enggak hatam, enggak apa-apa. Memang targetnya kan memang tidak hatam. Ya, minimal sudah belajar seperti itu. Tadi sampai niat imamah ya. Ini tadi niat jadi imam. Nah, sekarang nih, faslun hadza faslun ya utawi iki fasal syurutul qudwati ya. Apa itu? Bentar, saya beberapa syaratnya al-qudwati. Al-qudwati. Beberapa syarat al-qudrati manut ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu syarat-syarat menjadi makmum. Syarat-syarat menjadi qudwati. Syarat-syarat menjadi makmum ahada asyara yaitu 11. Menjadi makmum saja itu ada syaratnya. Jadi ke Bapak Ibu tadi sholat zuhur, isya, subuh itu belum tentu walaupun Ibu Bapak jadi makmum versi kita fikih ini ternyata syarat makmum itu juga ada sendiri. Jadi makmum ya angel ya ternyata. Yang pertama Allah ya'lama butlana yaitu apa? Allah ya lama yentah ora weruh ya. Nanti saya terangkan bahasa Indonesia. Yentah ora weruh sapa makmum ya tidak ya. Apabila tidak melihat sapa makmum butlani ing batale butlani solati imami ing solate batal imam bi hadasi dengan hadas au ghairihi atau selain dari hadas. Yang pertama, makmum itu harus tidak mengetahui batalnya sholat imam. Karena hadas atau karena yang lain hadas. Jadi begini, ada sholat imam, ada sholat jamaah. Kemudian ada imam, kan ada makmum. Nah ini makmum itu tidak mengetahui batalnya sholat. Bisa jadi imam itu batal. Tapi imamnya itu meneruskan terus. Ya, maka otomatis ya makmumnya tetap menjadi makmum. Berarti kesalahannya ada di siapa? Ada di imam. Imam harusnya minggir. Ya. Nah, maka nomor satu itu harus tidak mengetahui batalnya sholatnya imam. Alayak lama butlani, yaitu apabila ia tidak mengetahui batalnya sholatnya imam dengan hadas atau selain dari najis. Ya, hadas atau dari najis. Ya. Jadi imam itu batal karena tidak karena hadas ataupun karena faktor lain. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ada jadi imam juga ada ilmunya. Artinya kalau imam batal harus diganti. Tapi kalau imam itu melanjutkan terus, makmum kan taunya imam itu tidak batal, maka batalnya imamnya menjadi berdosa. Nah, otomatis imamnya, makmumnya juga tidak ada masalah. Tapi kalau itu makmum mengetahui imamnya batal, maka makmum otomatis menjadi imam. Nah, kasus yang ini berarti imam itu batal, tapi saya tidak mengetahui, maka tetap yang bersangkutan ia tetap menjadi sah menjadi makmum. Ya ini bahasanya agak susah nih. Allah ya'lama butlana solati imamihi bihadatin au ghairihi. Terus yang kedua, Allah ya'taqida wujuba qadha'iha alaihi.
Alayak takida lan yen toh ora. Layak takida nedaaken ya nanti saya terangkan nedaaken wujuba ing wajibe qada iha ngodone salat ha ing salat ya alaihi ing atase imam. Yang kedua tidak boleh ada anggapan bahwa salatnya harus diulangi karena tidak sah. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa salat saya itu harus diulangi. Kalau dia mengulangi salat lagi maka otomatis Pak salatnya. Ya artinya apa? Ya makmum ya mengikuti imam gitu aja. Jadi tidak ada kayak gini nih. Saya benci dengan imam. Saya tidak suka dengan imam. Setelah saya mengikuti imam itu, maka saya akan sholat lagi. Maka itu tidak sah jadi makmum. Ya. Beda partai misalkan. Partainya A jadi imam. Partainya B tidak jadi imam. Kemudian dia apa ya dalam hati kayak gitu, saya nggak mau sholat lagi karena beda partai itu. Tidak boleh itu. Cara seperti itu. Allah ya'taqida wujuba qadha'iha alaihi. Apa itu tidak boleh ada anggapan bahwa sholatnya harus diulangi. Jadi kalau ada makmum setelah itu saya sholat lagi ya itu batal dengan sendiri. Hati-hati Bapak ya. Jadi makanya kalau ketika sholat ketika yang baik ya jadi makmum yang baik. Nah, terus saya kok tidak suka dengan imam itu urusan imam. Nah, itu aja. Karena Allah sudah menunjukkan. Jadi sholat ya sholat gitu aja. Saya pun ya mencoba melakukan seperti itu. Ya, siapa yang di depan saya itulah imam saya. Siapa yang di belakang saya itulah makmum saya. Kalau seperti itu. Wa alla yakuna makmuman. Ya, yang nomor apa ini? 3. Wa alla yakuna lan yanta ora ono sapa imam makmuman iku makmum ya ini apa itu imam tidak menjadi makmum ya. Nah ini malah jelas nih imam tidak menjadi makmum artinya apa ia jangan berubah imam menjadi makmum. Nah ini kecuali ada udhu. Jadi setelah imamnya batal makmum jadi imam tersebut yang lama berarti menjadi makmum. Nah ini kan tanpa sebab. Jangan sampai imam menjadi makmum. Itu tidak boleh. Ya. Terus yang keempat la umiyan ya. Ya benar ya. Wala umiyan lan ora bodoh. Makmum itu tidak bodoh. Makmum itu pintar. Ya itu yang saya sebut umi. Tadi saya akan nyebut umi ya. Ternyata ada pembahasan tentang umi. Seorang makmum itu tidak ada orang yang umi, tidak bisa membaca dan tidak menulis. Makanya hati-hati Bapak Ibu, saya itu menghindari umi. Makanya saya ingin tetap mulang ngaji, ingin belajar ngaji, ingin tetap baca buku dan seterusnya. Termasuk di masyarakat saya sendiri, saya biar menjadi umi. Dan saya berharap masyarakat saya ataupun tetangga saya ataupun yang lainnya jangan sampai menjadi umi. Tulisan Nurul Iman ya Nurul Iman, jangan Nurul Aman. Membaca dan menulis itu harus benar. Tulisannya Agung ya jangan sampai Ajung. Itu mesti itu namanya umi. Makanya jadi makmum pun ya jangan menjadi makmum yang umi, tapi makmum yang cerdas, yang fatonah. Oke, yang kelima, wa alla yataqaddama ala imamihi fil mauqifi ya. Yang kelima adalah wa alla yataqulan yang ta ora disi sapa makmum alaihi ing atase imam. Nah ini jangan mendalui imam. Ini makmum yang tidak baik ini. Ya, apapun. Artinya kalau misalkan dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan ya bernegara ataupun di lingkungan pimpinannya belum bertindak ya kita jangan bertindak dulu mungkin kayak gitu ya. Karena imamnya intinya jangan melebihi imam gitu. Bisa jadi seperti itu. Ya, ya makmum yang baik ya seperti itu. Ya jangan mengganggu imam juga seperti itu. Dah itu ya. Fil dah itu yang kelima. Fil mauqiti ing dalam panggonane ngadeg. Ya, fil mauqifi ing dalam panggonane ngadeg. Jadi bagi makmum tidak boleh mendahului imam dalam tempatnya.
Makanya kalau tempatnya imam itu kan ada semacam sajadah panjang. Artinya jangan melebihi batasnya imam, kayak gitu. Itulah pentingnya sajadah. Makanya pentingnya barisan, mana imam terus makmum. Kalau makmumnya perempuan satu itu di kanan atau di kiri. Kalau itu makmumnya laki-laki satu, maka itu di kanan dan jaraknya adalah kurang lebih satu kepal atau satu jengkal kaki ya kayak gitu. Tapi kalau makmumnya dua otomatis berbeda. Tapi jangan mendahului tempatnya imam kayak gitu. Terus yang keenam, ya saya hatamkan biar 11. Wala ya'lamal ya'lamang tiqolan ti imamihi. Apa itu wa'alla ya'lama liyanta ora weruh sapa makmum ing tiqolati ing ngeloh. Nanti saya terangkan ya. Ing ngolah ngalihi ing tiqol imamihi imame makmum. Apa itu? Makmum harus mengetahui berpindah-pindahnya imam. Pindah dari satu keadaan kepada yang lain. Nah ini kemungkinan besar imam itu akan berpindah. Ya, tadi yang saya sampaikan ada ya minimal kan 3 gerakan. Artinya gerakannya imam ketika sujud dan sebagainya. Ya, jadi bagi makmum tidak boleh makmum harus mengetahui pindah-pindahnya imam atau pindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ya ketika ruku dan sebagainya, ketika sujud tempatnya di situ. Ya ini harus mengetahui tempat-tempatnya. Ya. Dan saya selesaikan. Wa yastami'ani fil masjid au salasi mi'ati dhiro'in takriban. Nah ini sudah mulai ada hitung-hitungan. Apa itu? Dhiro'in ya. Wa yastami'ani lan yenta ora kumpul ya yastami'ani yenta ora kumpul sapa imam lan makmum fil masjid ing dalam masjid au fi salasi utawa ing dalam salasi miatin 300 diro ya takriban ing dalam kira-kiranya ya ya kita lihat satu diro itu berapa ini nomor berapa tadi ini nomor 7 coba saya lihat. Imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid atau kira-kira 300 hasta ya satu hasta berapa meter itu. Coba kita lihat Bapak. Ya, ini ukuran satu hasta berapa meter ya? Ya, ukuran kitab ya, jadi lama ya. Satu hasta memiliki nilai 45 cm atau 0,4 meter. Jadi satu hasta sama dengan 0,4572 meter. Nah, ini iya hitung-hitungan. Padahal yang dalam kitab tadi itu adalah kurang lebih 300 hasta. Berapa nih Pak Agung? Saya ngitung-ngitungnya susah. Jadi 1 meter itu konversinya satu hasta itu Lengan satu hasta. selengan ya. Berapa senti itu berarti? Nah ini nih. 120 meteran. 120 meteran. Ya, itu sudah 300 hasta ya. Apa itu? Nah, jadi jaraknya jangan jauh-jauh kalau dari masjid itu sama imam sama makmum. Walaupun jamaah misalkan di Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Agung Jawa, ya Masjid Agung Jawa Tengah ya. Imamnya di mimbar, yang satunya lagi di parkiran, iya nggak boleh. Gitu. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Ya. Kurang Nah, lebih, ya kalau kembali. karena banyaknya jamaah, pripun? Ya, beda lagi kasus itu. Imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid atau kira-kira 300 hasta. Beda dengan banyaknya jamaah, artinya tidak terputus. Artinya tidak terputus. Ya, artinya tidak terputus. Walaupun kayak gini ya, secara teknologi canggih, tapi yang penting ini adalah kan jarak.
bukan masalah alat. Kalau alat itu misalkan sound, YouTube atau apa itu kan ada kamera sekarang sholat atau TV-nya. Di UNES itu juga ada TV-nya. Itu loh. Tapi kalau ini kan yang penting banyaknya jamaah tidak terputus. Jadi teknologi bukan berarti itu mempermudah enggak, tapi adalah secara syarat. Nah, secara rukun ya. Misal saja ya, kalau misalkan jangankan itu, akad nikah yang laki-laki tidak datang kemudian di video call, sah-sah itu secara hukum fikih juga tetap tidak sah. Ya, berbeda kalau itu memang apa namanya diwakilkan. Contoh Gus Dur tidak hadir waktu pernikahan, diwakilkan. Tapi kalau video call kayak gitu enggak sah. Ya, banyak ulama yang berpendapat itu enggak sah. Nah, sama kurang lebih seperti ini. Salasi mi'atin diro'in, yaitu 300 diro. Ya. Jadi kalau jaraknya lebih dari 300 diro, ya makmum berkumpulnya, ya kurang lebih ya, imam dan makmum harus berkumpul dalam satu masjid atau kira-kira 300 diro. Ya. Mungkin ya kalau kita membuat masjid ya minimal ya 300 itu kan. Ya, kalau punya tanah seperti itu ya lebih baik buat masjid. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, yang ke-8, ai wa an wiya al-qud wata awil jama'ata. Bentar. Iya itu apa itu? Tadi ya. Wa anwiya dan yento niat sopo makmum. Al-qud wata ing manut ya. Awil jamaati utawa jamaah. Apa artinya? Makmum harus berniat ikut pada imam atau niat jamaah. Jadi jangan sampai walaupun makmum jadi makmum, tapi dia tidak niat menjadi makmumnya imam tersebut. Atau tidak niat menjadi ya jamaah. Mungkin ini makmumnya makmum mutung, sedang membenci atau sedang apa itu ya. Jadi sama imamnya kok enggak mau kayak gitu ya. Niat menjadi makmum aja enggak mau. Awil jamaati atau niat jam. Ya. Terus yang ke-9 ya. Wa yatafa ayatawa ayatawa faqo natmu sholati hima. Apa itu? Wa yatafaqol yenta ora pedut apa? Iya, sholat yang dikerjakan oleh imam dan makmum harus sama urutannya. Pedot ini istilahnya ya. Ayatafaqo yenta ora pedut natmun apa runtute sholatihima. Sholatnya antara sholatnya imam dan makmum. Sholat yang dikerjakan oleh imam dan makmum harus sama urutannya. Ya ayat tafako ya natmu sholatnya tidak terputus. Jadi kalau misalkan imam itu sujud ya sujud, imam itu ruku ya ruku. Ayat tafako natmu sholati himna. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Sholat yang dikerjakan imam dan makmum harus sama urutannya, rangkaiannya atau prakteknya. Makanya nih, kadang di sholat-sholat masjid tertentu, ini sholat wajib dulu harus dilaksanakan. Misal sholat duhur. Jangan sampai dalam satu pelaksanaan sholat itu ada satu sholat duhur, satunya lagi sholat apa namanya jamak takdim dan qashar. Nah kayak gitu. Kalau orang yang mau jamak takdim dan qashar itu nanti setelah sholat wajibnya selesai. Jadi dalam satu masjid jangan ada yang namanya sholat berjamaah yang bersamaan 2 kali dan sholatnya sama yang sama itu tidak boleh. Harus satu dulu. Nah kayak gitu ya. Makanya di masjid-masjid tertentu ya harus sholat wajibnya ya harus dulu masjid biar selesai kayak gitu. Oke, yang 10. Allah wa Allah yukhalifa lifahu fi sunnati fakhisyatil mukhalafati. Apa itu? Wa Allah yukhalifatu lian tentah ora nulayani ya ngulayani saya berbeda sapa makmum ing hu ing imam fi sitati ing dalam sunnah fi sunnati ing dalam sun fi sunnatin ing dalam sunnah fahisyati kang kang apa ini fahisyah ya kang fahisyati bagi makmum tidak boleh meninggalkan sunnah yang sedang dikerjakan
oleh imam al-mukhalafati sulayane al-mukhalafati sulayane imam. Ya, artinya seperti ini. Bagi makmum tidak boleh meninggalkan sunnah yang sedang dikerjakan imam, yang kelihatannya buruk jika tidak mengikutinya seperti tahiyat awal. Jadi begini, ada makmum tidak boleh meninggalkan sunnah yang sedang dikerjakan imam. Imam sedang mengerjakan sunnahnya dalam sholat. Contoh ya, bacaan bacaan sholat Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu kan hukumnya sunnah. Nah, makmum ya jangan meninggalkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau bisa mengikuti. Ya nih, bagi makmum tidak boleh meninggalkan sunnah yang sedang dikerjakan imam. Kayak gini. Kalaupun pun enggak, ya minimal gerakannya mengikuti gerakan imam. Wala yukhalifahu fi sunnati fahisyah. Ya, bagi makmum tidak boleh meninggalkan sunnah yang sedang dikerjakan oleh imam, ya, yang kelihatannya buruk jika tidak mengikuti, ya, seperti tahiyat awal misalnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau karena kan dalam sholat itu sunnah kan bareng. Nah, jadi makmum ya jangan meninggalkan sunnah yang dilakukan oleh imam seperti itu. Imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim. Imam ikut waladdallin amin, ya makmum ya jangan meninggalkan otomatis saya enggak mau aminnya imam. Nah, ya amin ya ikut amin. Atau imam baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya ikuti Sayyidina. Kurang lebih seperti itu. Kalau kalaupun tidak ya itu tadi jangan meninggalkan gerakan yang dari imam. Nah, yang terakhir wa ayyuta bi'uhu. Makmum harus mengikuti imam. Nah, itu selesai ya. Makmum harus mengikuti imam. Apa itu pasalnya kurang lebih seperti ini. Ya, ini sama ya. Ibu bapak ya para jamaah yang jamaah masjid apa nih mahasiswa yang saya hormati, kurang lebih itu syarat sah menjadi makmum ya. Jadi ada beberapa kajian kurang lebih ada 11 yang perlu dipahami seperti itu. Ya jam 8.25, 5 menit lagi selesai, mungkin ada yang mau ditanyakan, kalau enggak ya cukuplah kajian kita sampai ini dulu aja ya. Kita selesai sampai jam 8.30 biar nanti Bapak Ibu mau makan mau apa istirahat masih bisa ya. Silakan. Tanglet Pak Nggih, Agung. Pak Abdul Jalal ini, Pak Abdul Jalal. Nggih, monggo Pak Abdul Jalal. Nggih. Iya. Enggak nomor setunggal wau. Nggih, Kan betul. makmum niku tidak boleh tahu batalnya imam, ngoten nggih. Tidak mengetahui. Tidak Ya, tidak ya, mengetahui batalnya imam ya, karena hadas atau ya. hal yang lain Najis. au ghairihi kan ngoten nggih ya. Nggih, nggih. Nah, misalnya contoh kasusnya misalnya kados ngeten Pak Agung. Dalam sholat tiba-tiba imam itu terkena najis misalnya. Hmm. Nah, dan makmum itu tahu, nah niku hukumnya pripun? Hadisnya najisnya misalnya kelihatan banget lah ngoten. Misalnya kotoran tokek atau apa misalnya terus jatuh mengenai pas di bajunya atau apa imam itu kan karena ada najis kan batal. Nah itu rangkai pripun ngoten. Imam mengetahui enggak, Jo? Imamnya enggak, tidak tahu imamnya. Nah, ini kasusnya menarik ini ya, karena imamnya tidak tahu. Kalau konteksnya yang ditanyakan itu berbeda yang ada di konteks ini sebenarnya. Ya. Wala ya'lama butlana sholati imamihi bihadasin awiri. Ya. Makmum tidak mengetahui batalnya sholat ya imamnya dengan dari hadis ya adanya sebuah hadas ataupun sebuah najis. Makanya syarat memang harus tidak makmum harus tidak mengetahui. Lah ini kalau makmum mengetahui ini kan kalimatnya al lama. Tapi yang ditanyakan oleh Pak Abdul Jalal al lam makmum mengetahui. Sebenarnya tidak dalam konteks ini ya sebenarnya. Tapi ya tidak apa-apa yang namanya kita diskusi ya. Dan saya kalau menjawab seperti ini tidak boleh ngarang Ibu Bapak ya. Kalau saya ngarang saya berdosa. Tapi kalaupun saya salah saya hukumnya satu ya. Apa dapat pahalanya satu. Tapi kalau saya benar ya dapat pahala dua. Itulah majelis ilmu. Jadi kalau misalkan ada kasus seperti itu, guru saya mengatakan seperti ini. Imam tidak mengetahui, tapi makmum mengetahui seperti itu.
setelah salam lebih baik sholat lagi aja. Ya, dan masih dalam konteks itu. Masih dalam konteks salam-salam. Misalnya dalam masjid itu, dalam sholat itu. Karena Nabi Muhammad pernah juga. Kalau ini kasusnya berbeda dengan yang tadi, tapi kasusnya adalah lupa. Lupa dengan rokaat sholat. Nabi Muhammad benar-benar lupa, kendala jamaahnya itu juga mengingatkan, tapi tidak tahu juga Nabi Muhammad juga tidak mendengar atau bagaimana. Akhirnya setelah salam-salam, terus sahabat mengatakan, Nabi Muhammad, panjenengan tadi ngimami sholatnya kurang satu. Terus akhirnya tambahi sholatnya kurang satu, tambahi. Terakhirnya ditambahi dengan sujud sahwi. Nah, kalau ini kan konteksnya berbeda. Kalau melihat kasus seperti itu dan jelas makmum mengetahui, maka lebih baik sholatnya diulangi lagi. Dan saya pernah juga menjumpai hal seperti itu. Imam tidak mengetahui, kemudian diingatkan. Waktu itu sholatnya itu salah itu, ya. Saya sendiri salah. Tapi posisi saya tahu, ngomong saya jauh. Kemudian ada yang membisikkan, setelah itu sholat, Pak tadi salah begini. Rame itu jamaah. Akhirnya sholatnya diulangi. Yaitu makanya kalau bisa sholat yang di belakang imam adalah imam badan, ya, atau orang makmum yang penuh ilmu seperti itu. Gitu Pak ya. Jadi kalau sudah seperti itu kan berbeda dengan kasus ini, ya diulangi lagi saja. Karena memang itu adalah pengulangan. Nah, terus bagaimana? Ya kalau itu memang itu ditokek di baju, ya otomatis imamnya yang tadi jangan jadi imam. Harus ganti baju dulu atau yang menggantikan sementara seperti itu. Karena yang bersangkutan adalah terkena najis. Tapi kalau sudah ada kayak gitu, lebih baik ada namanya keterangan. Sebelum sholat lagi, mohon maaf, tapi sholatnya batal. Karena ini, karena ini, karena ini. Nah, yang tadi itu kategorinya kan batalnya sholat. Nah, adalah kalau makmum mengetahui. Imam tidak mengetahui kasus. Allah alam bisawab. Itu ya Pak Abdul Jalal ya. Ya insya Allah. Ya. Berarti tidak ada yang dilakukan ketika sholat itu masih berjalan ya Pak? Kalau Pak. kasusnya, kalau bisa kayak gitu, tepuk sebenarnya enggak apa-apa. Kalau ya Boleh. subhanallah, kalau yang lagi diingatkan enggak apa-apa. Cuman imamnya ngeh atau enggak apa-apa itu. Itu kan tidak harus lupa kalimat subhanallah, subhanallah, atau yang perempuan tepuk-tepuk gitu ya. Itu ya enggak apa-apa. Sebenarnya enggak apa-apa. Cuman imam kalau mengetahui enggak apa-apa. Tapi kalau imam tidak mengetahui lah itu. Ya, seperti itu yang menjadi ya seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau imam mengetahui dengan subhanallah atau gerakan perempuan itu tepuk, imam sadar, maka tidak apa-apa. Dan seketika langsung dibuang itu ya tidak apa-apa, sebagaimana bab yang di atas. Ya seketika tadi itu ya geser. Nah imam kan otomatis geser, ya geser gerakan misalnya menghindari kotoran tersebut. Itu tidak apa-apa. Makanya space imam itu harus luas dibandingkan dengan makmum. Tujuannya seperti itu. Kalau di masjid-masjid Istiqlal itu ya obo banget itu. Karpetnya kayak karpet permadani. Jin terbang gitu. Nah, itu. Gitu. Jadi kalau itu sadar dan jarak antara imam sama makmum kan tidak satu langkah, dua langkah. Ya tujuannya ya seperti itu. Gitu ya Pak Bisal. Berarti satu memang diingatkan malah bagus. Kalau imamnya tahu, alhamdulillah. Kalau tidak tahu, misalnya imam membatalkan, maka otomatis ada. Nah, ini kan kasusnya berbeda. Seperti itu. Oke itu Pak Abdul Jalal. Makasih ya. Matur nuwun. Nah, ini ngaji ini bukan berarti saya yang paling hebat ya, ini daripada mahasiswa ada yang bunuh diri ya, atau bunuh diri di UNED. Lebih baik kan ngaji kan kayak gitu. Dan ngaji kemarin dari apa itu kan ada yang meninggal bunuh diri ya. Apalagi kalimatnya saya tidak berguna, saya tidak berguna kan. Maksud saya kan membangun mental dengan cara ngaji lah. Rutin sebulan sekali, sebulan sekali. Gitu, ada lagi mahasiswa yang S1 ada, silakan. Yang eksis ada nih, siapa nih? Muhammad Ali Akbar ada, tanya enggak? Enggak ada. Cukup? Oke, kalau enggak ada, cukup saja ya.
Terima kasih lah atas perhatiannya Bapak Ibu sudah menyempatkan untuk ya belajar bersama. Kitabnya tadi sudah saya share versi yang PDF ya. Kalau yang mau beli ya versi Safinatun Najah ya dari Costrend dulu ya. Kalau yang saya yang seperti ini ya. Ini yang saya baca kitabnya kitab apa ini? Ya, kitab bukan kitab kuning ya, masih pegon. Kitab kuning beda lagi seperti ini. Jadi bahasanya bahasa Jawa kan gitu, bahasa Jawa, Jawanya Jawa itu aja. Bahasa Jawa sama terus yang kedua ilmunya ilmu alat ya. Ilmu alat itu kayak tadi faslun ay hadza faslun. Ayah pada dan seterusnya. Jadi ada maknanya. Terus ke al-mubtilati, al-mubtilatu misalkan kenapa seperti itu. Tapi saya tidak sampai dalam ya karena umum. Oke, itu aja seperti biasa. Sebagai penutup nanti kita baca salawat bil qulub 3 kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi Wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati wa nuril absari wa diyaiha ala alihi wasallim. Terakhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih atas perhatiannya semua. Ya, para jemaah mudah-mudahan yang di sini mendapatkan ilmu. Terima kasih Pak Ki, siapa ya Pak Ki tetangga saya, ya Pak mahasiswa S2 ya dari Jepara, mahasiswa saya yang S1 dan beberapa mahasiswa yang lainnya. Mudah-mudahan ini langgeng, ini sudah 1 tahun kita ngaji seperti ini, tapi ya rata-rata. Nah, kita aja. Kita aja nggih, Bapak Ibu. Izin saya tutup. Ya, terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Jazakallah Iya, khair ya sama-sama. Ustaz. Sehat, berkah ilmunya, Prof. Amin, amin, amin. Amin. Nggih. Woi. Ya, Makasih izin. Pak. Ya, sama. Saya tutup ya Zoom-nya ya. Jangan Siwa, ketutup. makasih, Pak. Mati ya. Baik, Pak. 1, 2. Ya, makasih, Pak.